Peningkatan ketegangan antara NATO, Amerika Serikat, dan Rusia mengenai potensi penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina dengan implikasi geopolitik yang signifikan dan risiko konflik langsung NATO dan Rusia. Perdebatan kontroversial mengenai permintaan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh seperti Storm Shadow milik Inggris dan ATACMS milik Amerika Serikat untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia. Hal ini menimbulkan peringatan keras dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyerukan penyediaan senjata canggih tersebut jika terjadi konflik langsung dengan NATO. Komite Militer NATO yang dipimpin oleh Lakshmana Rokbewar mengaku hak Ukraina untuk menggunakan senjata tersebut demi keuntungan di medan perang. Namun terdapat perpecahan dalam aliansi mengenai risiko eskalasi. Implikasi strategis dan politik dari penyediaan rudal-rudal ini berada di bawah pengawasan ketat, terutama oleh Amerika Serikat, yang khawatir akan memicu konfrontasi nuklir dengan Rusia. Dampak kemanusiaan dari konflik ini termasuk banyaknya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur diperburuk oleh pertempuran yang sedang berlangsung dan risiko terhadap pekerja kemanusiaan. Konteks geopolitik yang lebih luas melibatkan keseimbangan dukungan militer untuk Ukraina dengan keharusan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Karena pemilihan Presiden AS mendatang berpotensi mempengaruhi arah dukungan Amerika. Putin memperingatkan bahwa dukungan Barat terhadap penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina akan dilihat sebagai keterlibatan langsung NATO dalam konflik tersebut. Lakshmana Rokbewar dan beberapa sekutu AS mendukung hak Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh, sementara anggota NATO lainnya lebih berhati-hati karena risiko eskalasi. Pemerintahan Joe Biden berhati-hati terhadap penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina karena khawatir hal itu dapat menyebabkan konflik langsung dengan Rusia yang berpotensi melibatkan senjata nuklir. Beberapa negara Eropa seperti Republik Ceko percaya bahwa Ukraina harus memiliki otonomi untuk memutuskan bagaimana menggunakan dukungan militer yang diterimanya. Terdapat dampak kemanusiaan yang signifikan dari konflik ini, dengan keselamatan pekerja palang merah dan krisis di kota-kota seperti Pokrovsky yang menyoroti betapa mendesaknya situasi ini. Penggunaan rudal jarak jauh dapat mengubah dinamika konflik, sehingga memungkinkan Ukraina untuk menargetkan infrastruktur penting Rusia. Namun hal ini disertai dengan risiko pembalasan Rusia dan destabilisasi lebih lanjut di kawasan. Pemilihan Presiden AS yang akan datang menambah kompleksitas proses pengambilan keputusan karena pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi arah dukungan Amerika terhadap Ukraina. Permasalahan ini telah meningkatkan intensitas diplomasi internasional, khususnya yang melibatkan NATO, Amerika Serikat, dan berbagai sekutu Eropa, serta mendapat tanggapan tajam dari Rusia. Seiring dengan perkembangan situasi, memahami dinamika rumit dari perdebatan ini sangatlah penting untuk memahami implikasi geopolitik yang lebih luas. Pada 12 September 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara Barat terkait potensi penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Pernyataan Putin sangat tegas jika negara-negara Barat mengizinkan Ukraina mengerahkan senjata-senjata canggih ini untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Hal ini menandakan adanya konflik langsung dengan NATO. Deklarasi ini telah meningkatkan ketegangan dan menyoroti besarnya risiko konflik. Ancaman Putin datang pada saat terjadi aktivitas militer yang signifikan di lapangan. Pasukan Rusia telah maju ke front timur Ukraina dan baru-baru ini melancarkan serangan balasan ke wilayah Kursk. Para pejabat Rusia mengklaim telah merebut kembali 10 wilayah yang sebelumnya direbut pasukan Ukraina. Kebangkitan kembali operasi militer Rusia ini menggarisbawahi sifat konflik yang terus berkembang dan peran penting dukungan militer internasional serta keputusan strategis. Perdebatan mengenai rudal jarak jauh telah menjadi titik fokus perdebatan. Permintaan Ukraina untuk memberikan kebebasan yang lebih besar dalam menggunakan senjata-senjata ini, khususnya rudal Storm Shadow dari Inggris dan ATACMS dari Amerika, telah menjadi isu yang signifikan. Rudal-rudal ini dengan jangkauan beberapa ratus kilometer akan memungkinkan Ukraina untuk menargetkan infrastruktur militer penting Rusia seperti lokasi logistik dan lapangan terbang tempat pesawat pembom Rusia beroperasi.
Potensi senjata-senjata ini untuk mengubah keseimbangan taktis demi kepentingan Ukraina sangatlah besar. Namun, hal ini juga berisiko meningkatkan eskalasi konflik lebih lanjut. Diskusi seputar rudal-rudal ini bukan hanya mengenai kemampuan teknisnya, tetapi juga implikasi strategis dan politiknya. Pemerintahan Biden di AS berhati-hati dalam mendukung sepenuhnya penggunaan rudal-rudal ini karena kekhawatiran bahwa hal itu dapat memicu konflik langsung dengan Rusia yang dapat meningkat menjadi konfrontasi nuklir. Pendekatan yang hati-hati ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai dampak potensial dan meningkatnya keterlibatan negara-negara barat dalam konflik tersebut. Sikap NATO terhadap penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina telah menjadi elemen penting dalam perdebatan yang sedang berlangsung. Pada tanggal 14 September 2024, Laksmana Rokbauer, Ketua Komite Militer NATO, menyatakan bahwa Ukraina memiliki hak hukum dan militer yang kuat untuk menyerang jauh ke Rusia guna mendapatkan keuntungan di medan perang. Perspektif ini sejalan dengan beberapa sekutu AS yang menganjurkan sikap yang lebih agresif terhadap kemajuan Rusia. Pernyataan Bauer disampaikan dalam pertemuan Komite Militer Tahunan NATO yang juga diakhiri oleh Jenderal C.Q. Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan. Diskusi tersebut menyoroti perpecahan dalam NATO mengenai penyediaan senjata jarak jauh ke Ukraina. Meskipun beberapa anggota NATO mendukung peningkatan bantuan militer, termasuk rudal canggih, negara-negara lain mengkhawatirkan potensi peningkatan bantuan militer. Letnan Jenderal Karel Rehka, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko, juga mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa negaranya tidak memperlakukan pembatasan terhadap penggunaan senjata yang dipasok oleh Ukraina. Posisi ini mencerminkan sentimen Eropa yang lebih luas bahwa Ukraina harus memiliki otonomi untuk memutuskan cara terbaik menggunakan dukungan militer yang diterimanya. Dinamika diplomasi seputar masalah ini sangatlah rumit. Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Polandia dan pertemuan berikutnya dengan para pemimpin Polandia, serta diskusi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggarisbawahi perdebatan internasional yang sedang berlangsung. Pemerintahan Biden sedang bergulat dengan keputusan apakah akan mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh buatan Amerika oleh Ukraina untuk serangan lebih dalam ke Rusia. Ada indikasi bahwa Perdana Menteri Starmer sedang mencari persetujuan Biden untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow milik Inggris untuk serangan yang lebih lama. Namun, persetujuan ini bisa jadi rumit karena komponen rudal tersebut diproduksi di AS. Pendekatan hati-hati Biden mencerminkan strategi yang lebih luas untuk menyeimbangkan dukungan terhadap Ukraina dengan resiko meningkatkannya konflik. Pada tanggal 13 September 2024, selama kunjungan penting ke Washington, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk membahas masalah penggunaan rudal jarak jauh. Diskusi ini terjadi pada saat Kiev sedang mengupayakan izin untuk menggunakan senjata-senjata ini secara lebih luas, dan juga mencari bantuan Barat dalam mencegat rudal dan drone Rusia. Peringatan Presiden Putin telah memperburuk ketegangan, dan Kremlin mengindikasikan bahwa tindakan seperti itu pada dasarnya berarti keterlibatan NATO dalam konflik tersebut. Eskalasi ini telah menyebabkan tindakan pembalasan dari Rusia, termasuk pencabutan akreditasi 6 diplomat Inggris yang dituduh Moskow sebagai mata-mata. Sebuah klaim yang ditolak oleh London karena dianggap tidak mendasar. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Biden berhati-hati dalam meningkatkan dukungan untuk Ukraina, terutama untuk mengingat pemilihan Presiden AS yang semakin dekat. Biden telah mendukung Ukraina dengan bantuan yang signifikan, tetapi menolak pengiriman senjata baru yang dapat meningkatkan ketegangan. Tindakan penyeimbangan yang hati-hati ini mencerminkan strategi pemerintahannya untuk mendukung Ukraina sambil menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia. Di wilayah Donbas, pertempuran sengit telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Pada tanggal 12 September 2024, 3 pekerja Komite Palang Merah Internasional atau ICRC tewas dalam serangan Rusia terhadap kendaraan mereka. Hal ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh pekerja kemanusiaan di zona konflik. Selain itu, konflik tersebut telah memperburuk krisis kemanusiaan di kota-kota seperti Pokrovsky, di mana penduduknya menghadapi kekurangan layanan penting termasuk air dan gas akibat pertempuran yang terus berlanjut.
Secara strategis, penggunaan rudal jarak jauh dapat mengubah dinamika konflik secara signifikan. Senjata-senjata ini dapat memungkinkan Ukraina untuk menargetkan infrastruktur penting di Rusia yang berpotensi mengganggu operasi militer dan logistik Rusia. Namun, potensi pembalasan Rusia dan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas regional harus dipertimbangkan. Perdebatan mengenai rudal jarak jauh dalam konflik Ukraina merangkum kompleksitas geopolitik dan strategis yang lebih luas dari krisis ini. Potensi konfrontasi langsung antara negara-negara NATO dan Rusia masih menjadi kekhawatiran yang signifikan, terutama mengingat kemampuan nuklir kedua belah pihak. Kalkulus strategis tidak hanya mencakup keuntungan militer langsung, namun juga implikasi jangka panjang terhadap hubungan dan keamanan internasional. Situasi ini semakin diperumit oleh dinamika politik dalam negeri di Amerika dengan pemilihan presiden yang akan datang menambah lapisan ketidakpastian. Potensi perubahan kepemimpinan Amerika dapat berdampak pada arah dukungan Amerika terhadap Ukraina dan mempengaruhi respon internasional yang lebih luas. Permasalahan rudal jarak jauh dalam konflik Ukraina menyoroti sifat rumit dan beragam dalam krisis geopolitik yang sedang berlangsung. Ancaman Putin, perdebatan internal NATO, dan dampak kemanusiaan semuanya berkontribusi pada dinamika konflik yang kompleks. Keputusan yang diambil oleh sekutu Ukraina dan komunitas internasional akan memainkan peran penting dalam menentukan arah konflik di masa depan dan implikasinya yang lebih luas terhadap keamanan dan stabilitas global. Seiring dengan perkembangan situasi, krisis ini memerlukan pendekatan yang berbeda dan dikelola dengan hati-hati, menyeimbangkan dukungan untuk Ukraina dengan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan nyawa warga sivil. Konvergensi strategi militer, negosiasi diplomatik, dan permasalahan kemanusiaan menggarisbawahi perlunya pengambilan keputusan yang bijaksana dan strategis dalam menghadapi lanskap geopolitik yang berubah dengan sangat cepat.